Halo teman-teman, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ada 7 faktor yang dapat mengakibatkan pasar saham Indonesia ini kembali mengalami tekanan. Nah, tentu saja hal ini perlu kita ketahui agar kita bisa mengambil langkah strategis dalam berinvestasi. Nah, teman-teman, topik ini yang akan kita bahas dalam video kali ini dan izinkan saya untuk menceritakan sedikit terkait dengan makroekonomi dan juga ada yang namanya sentimen di pasar, entah itu pasar saham ataupun pasar bursa secara umum. Nah, jadi di hari pertama perdagangan tahun 2025 dimulai dengan secercah harapan. Nah, IHSG dibuka menguat yang memberi angin segar bagi para investor yang berharap tahun 2025 ini membawa sinar kebangkitan. Namun, seperti cuaca di musim hujan, harapan itu juga kembali mendung, teman-teman. Jadi hari berlalu, tekanan di pasar saham itu terlihat semakin nyata. Nah, pertanyaannya, apa yang sebenarnya membuat IHSG ini terus tertekan? Dan kapan pasar saham akan kembali pulih? Ya, mari kita cari tahu jawabannya. Oke, yang pertama kita akan melihat bahwa saham pada intinya adalah cerminan dari sebuah bisnis. Nah, yang namanya bisnis perusahaan itu nggak bisa lepas dari pengaruh ekonomi makro suatu negara. Nah, selain itu ada faktor sektoral dan internal manajemen dari emiten tersebut yang juga ikut berperan. Nah, di sisi lain, investor asing tentu saja kita ketahui bahwa masih menjadi aktor utama dalam dinamika pasar saham di Indonesia. Namun, dengan ketidakpastian ekonomi global yang tinggi, banyak investor asing memilih untuk menahan diri atau wait and see lah ya teman-teman ya. Dan hasilnya, dalam 3 bulan terakhir, terjadi net sell asing sebesar 31,56 miliar. Tapi apakah ini berarti investor asing benar-benar kabur? Ya, enggak juga sih ya. Karena net sell ini hanya menunjukkan bahwa lebih banyak asing yang menjual dibanding yang membeli. Sehingga akumulasinya ya negatif. Namun hal ini cukup untuk mengguncang kepercayaan pasar di bursa efek. Nah, lantas kapan pemulihan ini akan terjadi? Nah, mari kita lihat beberapa skenario berikut. Yang pertama ada skenario atau good skenario. Jadi kebangkitan ini bisa pulih di paruh kedua 2025. Nah, jadi kita coba bayangkan jika ekonomi ini, kita asumsikan ekonomi Cina ini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan di semester 2 tahun 2025. Harga komoditas kembali naik, kemudian meningkatkan penerimaan negara dari sektor tersebut. Nah, ditambah lagi kalau Bank Indonesia menurunkan suku bunga, maka likuiditas pasar saham ini akan semakin meningkat. Namun untuk ke arah sana jalannya itu nggak mulus. Nah, akan ada risiko gejolak pasar akibat devaluasi yuan dan juga faktor eksternal lain. Jika semua itu berjalan sesuai harapan, maka di paruh kedua 2025, hal ini akan menjadi transisi menuju pasar bullish di tahun 2026. Tentu ini yang kita harapkan. Kemudian ada bad skenario-nya, teman-teman. Jadi ekonomi China ini belum pulih dan pasar terus lesu. Nah, jadi alih-alih di skenario pertama tadi, ini bayangkan kalau kita berasumsi bahwa ekonomi China ini tertatih-tatih gitu ya, teman-teman. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga bisa melambat, bahkan bisa di bawah 5%. Harga komoditas akan terus mengalami tekanan sehingga memperlebar defisit APBN. Dalam skenario ini, tahun 2025 mungkin menjadi tahun yang belum baik ya gitu ya bagi pasar saham di Indonesia. Nah, oleh karena itu teman-teman, ada beberapa faktor yang menjadi penentu IHSG di 2025. Nah, pertama terkait dengan defisit APBN. Jadi bom waktu ini, apakah ini semacam bom waktu di pasar? Nah, pada awal Januari 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan defisit APBN menjadi melebar gitu ya, sebesar 2,29% dari PDB. Naik 1,61% pada 2023, meskipun memang lebih baik dari ekspektasi 2,7%. Nah, tetapi hal ini tentu saja membuat kita semakin khawatir. Nah, jadi kenapa ini penting, teman-teman? Defisit yang melebar biasanya menjadi sentimen negatif bagi saham perbankan besar atau big bank gitu ya. Yang mana
mereka ini memegang porsi 50% dari total kredit di Indonesia. Selain itu, penerimaan negara dari PNBP ini turun 5,4%. Sementara belanja pemerintah justru naik 11%. Nah, jika tidak ada perbaikan, maka pasar saham akan menjadi lesu. Yang kedua, inflasi rendah ini sebagai pedang bermata dua. Sepanjang 2024, inflasi Indonesia itu hanya 1,57%. Jadi terendah sepanjang sejarah. Nah, bukankah inflasi rendah itu baik? Nggak selalu, teman-teman. Jika tren penurunannya signifikan, ini menandakan daya beli masyarakat itu melemah. Nah, solusi terbaiknya apa? Bank Indonesia seharusnya memangkas suku bunga ya minimal 25 BPS dalam kurun waktu terdekat gitu ya, teman-teman. Nah, jika ini terjadi, maka sektor perbankan ini bisa bernapas lebih lega. Nah, kemudian faktor yang ketiga, pertumbuhan ekonomi ini yang menjadi kunci optimisme. Nah, data pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 ini akan rilis pada 5 Februari nanti ya, teman-teman. Jika pertumbuhannya tetap di kisaran 5,2% atau bahkan melebihi atau seperti yang diprediksikan, maka ini akan menjadi angin segar bagi pelaku pasar. Apalagi bulan Februari hingga Maret itu akan ada musim pembagian dividen final yang bisa mendongkrak pasar saham dalam jangka pendek. Berikutnya, kita akan bahas faktor global yang akan menjadi kartu liar yang dinantikan oleh para investor. Yang pertama, The Fed dan suku bunga. Jadi, The Fed awalnya berencana menurunkan suku bunga hingga 4 kali di 2025. Tetapi hal itu nggak terjadi dan hanya diprediksi 2 kali. Nah, jika penurunan suku bunga ini lebih lambat, maka Bank Indonesia mungkin juga akan menunda pemangkasan suku bunga dan bisa menekan rupiah tentu saja, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat data ekonomi AS yang memburuk dan The Fed terpaksa memangkas suku bunga yang lebih banyak, ini bisa menjadi kabar yang baik bagi pelaku pasar. Jadi ruang penurunan suku bunga Indonesia ini akan semakin terbuka sehingga memberi sentimen positif bagi para pelaku pasar atau di pasar saham gitu teman-teman ya. Kemudian yang kedua tentang kebijakan Donald Trump. Nah, Donald Trump kembali terpilih untuk menjadi presiden di Amerika. Jadi banyak yang bertanya-tanya, apakah perang dagang dengan Cina ini akan kembali terjadi? Nah, meskipun memang dampaknya tidak sebesar era sebelumnya, tetapi ketegangan ekonomi ini bisa berdampak buruk bagi Cina dan secara tidak langsung juga bagi Indonesia karena penghasil komoditas dan juga hubungan langsung tadi di awal kita jelasin pemulihan ekonomi China. Kemudian yang ketiga ada pemulihan ekonomi Cina. Jadi Cina ini sebenarnya sudah menggelontorkan berbagai stimulus di 2024. Tetapi memang hasilnya masih belum sesuai harapan atau masih jauh api dari panggang gitu ya teman-teman. Dan jika di semester 2 2025 ekonomi mereka pulih, maka dampaknya akan sangat terasa di pasar saham Indonesia. Jadi itu teman-teman. Kemudian faktor yang terakhir, yang keempat dari ekonomi global, ini gejolak ekonomi yang terjadi di Brasil. Dan salah satu ancaman yang kurang diperhatikan itu adalah situasi di negara di Brasil. Nah, dengan defisit APBN yang mencapai 9,5% dari PDB-nya, Brasil ini terpaksa memangkas anggaran secara besar-besaran. Nah, jika ekonomi mereka ini ternyata tumbang, teman-teman, maka pasar modal negara berkembang, ya termasuk Indonesia gitu ya, sebagai emerging market, ini bisa mengalami tekanan dan kena dampak dari bentuk arus kas modal keluar. Nah, itu. Jadi perlu kita perhatikan meskipun terjadi di negara lain. So, apa yang sebenarnya wajib kita lakukan di saat pasar saham memang penuh dengan ketidakpastian? Kita sebenarnya nggak harus diam-diam aja, teman-teman. Jadi, berikut beberapa strategi yang bisa teman-teman kita coba pelajari gitu ya sama-sama. Nah, yang pertama investasi dengan time frame jangka panjang. Jika punya uang dingin, misalnya bisa hold 1-3 tahun, jadi fokus pada saham-saham big caps yang memang fundamentalnya kuat dan saat ini berada di diskon gitu ya teman atau under value. Kemudian yang kedua, strategi diversifikasi dengan trading. Jadi porsi 70% investasi jangka panjang dan 30% ini trading saham IPO atau yang sedang booming. Tapi pastikan kita tahu strategi take profit dan stop loss-nya. Itu untuk trading, teman-teman. Kemudian strategi yang ketiga, hold saham yang berfundamental kuat. Nah, jika sudah punya saham dengan fundamental yang baik,
Jadi kita harus hold posisi ini. Hindari saham yang volatilitasnya tinggi dan memang sedang floating loss. Sedangkan yang strategi yang keempat, memang yang terbaik, kita juga pernah bahas, nanti teman-teman bisa cek videonya. Ini adalah dengan strategi dollar cost averaging atau nyicil beli saham yang berkualitas secara rutin setiap bulan. Tentunya dengan nominal yang sama untuk meminimalkan risiko. Kita tahu teman-teman bahwa pasar saham mungkin sedang mengalami tekanan. Tetapi sejarah mencatat bahwa setelah badai akan selalu ada pelangi. Nah, yang terpenting sekarang adalah kita memiliki strategi yang jitu sehingga kita siap menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi di market. So, teman-teman, apakah teman-teman siap menghadapi pasar saham 2025 dengan langkah yang lebih bijak? Yuk, silahkan komentar teman-teman disampaikan dan demikian pembahasan ini. Saya Daniel dan salam satu frekuensi.